Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Ekis, perkenalkan saya Faiz Raffi Fakhrudin selaku moderator di podcast episode 6 kali ini dengan tema literasi keuangan syariah dalam minat menabung di bank syariah. Sebelumnya kita kedatangan pemateri yang sangat hebat nih kawan-kawan. Mungkin sebelumnya kita bisa berkenalan dulu dengan pemateri satu ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin Bang Bahri ya, benar namanya ini Muhammad Kholikul Bahri. Mungkin Bang Bahri bisa memperkenalkan diri Anda secara sekilas mungkin ya. Oke. Panggilannya siapa nih? Mas, Bro atau apa? Mas aja kali Mas ya. aja. biar Ya, nanti betul lama. aja. Oke. Perkenalkan ya. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Kholikul Bahri. Saya sekarang bekerja di Bank Muhammad, tepatnya di industri keuangan syariah. Dan alhamdulillah juga diriku juga almata dari UMK juga dan pernah juga ikut organisasi Mekis gitu. Jadi ya apa namanya kalau udah panggilan ya gitu kan gitu untuk ngebantu dari adik-adik, jadi alhamdulillah juga kan diundang juga gitu Pak. Nah, kawan-kawan, jadi Bang Bahri ini salah satu pegawai di Bank Muhammadiyah. Jadi Muhammad, Iya, aduh, maaf, moderator juga manusia punya salah. Jadi mungkin langsung aja ya Bang Bahri untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini saya pengen nanya Bang, jadi kan dari tema yang kita ambil ini ya, yaitu literasi keuangan syariah dalam minat menabung di bank syariah. Nah, sebelumnya itu saya pengen nanya Bang, kira-kira definisi literasi keuangan syariah itu apa sih, dan mengapa hal ini yaitu literasi keuangan syariah itu sangat penting gitu untuk dipahami, terkhususnya untuk kita kan keluarga mahasiswa ekonomi Islam ya. Jadi kenapa hal tersebut tuh kayak sangat penting banget harus untuk dipahami. Mungkin abang bisa memberi sedikit tanggapan gitu. Oh siap. Sebenarnya pertanyaannya cukup apa namanya bisa dibilang tuh waduh pertanyaan sulit ya. Mungkin karena sayanya aja terlalu berkobar. Oke, paling mungkin saya jelaskan aja ya sedikit ya gitu kan. Ya sebenarnya sih poinnya ini aja kan. Untuk mengenai literasi keuangan syariah ini teman-teman kan yang apa nama sudah belajar ya yang namanya apa sih itu keuangan syariah. Keuangan syariah itu kan identik dengan apa? Palingan perbankan, bank syariah, terus itu industri halal ya kan yang berbau-bau dengan ibarat itu dengan nuansa Islam ya kan gitu. Nah, kalau dijelaskan secara intinya adalah pengetahuan bagaimana seseorang tersebut tuh mengetahui ya kan industri keuangan syariah dari segi aspek mungkin dari akadnya ya kan, habis itu dari transaksinya, alurnya bagaimana itu harus sesuai dengan syariah dan berlandaskan dengan nilai Islam itu sebenarnya. Berarti emang pada dasarnya literasi keuangan syariah ini benar-benar tidak lepas dari kata-kata syariah Islam dan akad itu. Saya benar-benar sebuah pembeda antara syariah dan konvensional itu adalah di akad ya Bang. Iya, Saya ingat ya, itu. akad transaksi, Betul. bukan akad nikah. Iya. Lagi ya. Ntar nggak ada penghulu soalnya ini Bang. Jadi begitu teman-teman. Jadi saya juga ingin, kan tadi sudah menanyakan perihal tersebut ya. Saya juga punya beberapa pertanyaan lagi nih Bang. Jadi pertanyaan kedua mungkin. Jadi bagaimana sih literasi keuangan syariah berkontribusi di dalam pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan? Jadi apa literasi keuangan syariah itu gimana sih mereka berperan secara keseluruhan dalam ekonomi Islam itu sendiri? Oke. Mungkin kalau terkait itu ya, sebenarnya yang paling teman-teman harus pahami gitu kan, keuangan syariah itu kan hadir dari adanya ekonomi
syariah, ekonomi Islam, ya kan. Nah, sebenarnya keuangan syariah ini adalah bagian atau part dari ekonomi Islam, gitu. Nah, kalau ditanya apa sih pengaruhnya, gitu kan, dari ekonomi keuangan syariah terhadap ekonomi syariah atau ekonomi Islam, itu saling berkaitan. Ibarat kalau makan nih, ya kan, tanpa garam kan hambar kan. Betul. Itulah ya keuangan syariah dan ekonomi Islam. Maksudnya apa? Misalnya gini, keuangan syariah itu kan lebih kepada untuk transaksinya atau bisa dibilang terkait terhadap produknya, gitu kan. Kalau untuk ekonomi syariahnya itu kan terhadap nilai-nilai Islamnya. Sebagai contoh, misalkan sampai nih, ya kan, datang mau menabung, datanglah ke bank syariah, ya kan. Nah, bank syariahnya itu adalah bagian dari ekonomi syariah, gitu kan. Untuk apa? Karena dengan adanya bank syariah ini dapat menghidupkan pertumbuhan ekonomi Islam. Nah, keuangan syariahnya apa? Keuangan syariahnya adalah dari misal sampean datang mau transaksi atau menabung, mau transaksi menabung, misalkan mau nabung apa, segala macam. Nah, pasti kan ada akad wadiah, akad murah, itulah. Maka saling berkesinambungan satu sama lain. Berarti dari dua hal tersebut emang tidak bisa dipisahkan, Iya. pasti menyatu. Karena salah satunya hilang, otomatis ya seperti yang diibaratkan tadi, makan tidak ada garam jadi hambar. Iya, itu di antara satu juga sih cewek cowok. Itu perumpamaan yang gampang ya. Sampai seperti itu. Jadi mungkin yang tadi sudah terjawab Bang. Mungkin dari saya sendiri ingin nanya lagi nih Bang. Oke. Saya masih penasaran nih, jadi berhubung Abang sudah meluangkan waktu di sini ya, mungkin saya juga ingin nanya-nanya lagi nih. Mungkin 5 atau 6 lagi. Oh, ini udah kan saya lagi aja. Ini nggak bermaksud menginterogasi, ini cuma nanya-nanya, sharing-sharing aja gitu. Jadi untuk nextnya kira-kira apa sih langkah yang konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa ekonomi Islam. Jadi untuk mengetahui langkah yang konkret yang jelas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam itu sendiri, khususnya di literasi. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan mendasar ya, gitu. Saya juga dulu awal masuk dan mengikuti pembelajaran ataupun dengan jurusan ekonomi syariah pasti juga bertanya-tanya, ya kan, bagaimana langkah konkretnya dan untuk kita memahami ibarat tuh ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sebenarnya kalau langkah konkretnya pasti diawali yang pertama adalah literasi, pengetahuan datang dari mana? Dari niat, ya kan, niat kita lah untuk bisa mencari tahu gitu. Nah, itu pertama. Terus yang kedua adalah mungkin dari support ya, dan mungkin dari support dari berbagai pihak, yang dimana contoh misalkan kita adakan event ataupun bekerjasama kolaborasi, dan kita tentang bank syariah gitu kan, dan itu bisa menarik minat untuk kita bisa memahami apa itu ekonomi syariah, apa itu ekonomi Islam gitu kan, ataupun dengan berbagai hal yang lain gitu kan. Itu sih sebenarnya gitu. Tapi kalau bisa dijelaskan secara utuh pasti itu panjang. Jadi ini kan podcastnya kan nggak sampai 2 hari ya kan, itu dia. Mungkin itu sih lebih jelas. Berarti salah satu upaya untuk agar masyarakat dapat memahami ekonomi Islam sendiri itu pertama yang pasti dari niat, karena kalau tidak ada keinginan pasti tidak bakal terwujud. Semuanya dari niat. Terus kayak tadi ada misalnya event kayak misalnya halal syariah festival, pokoknya yang berkaitan dengan syariah lah, itu pastinya seperti itu. Nah, terus ini Bang, ada lagi Bang. Jadi pertanyaan selanjutnya yakni dalam konteks ekonomi syariah nih Bang, kira-kira faktor maaf sebelumnya gini Bang, kan tadi kan kita membahas ekonomi syariah itu sendiri secara general lah, secara umum. Jadi ini
mungkin saya ingin mengkerucuti ke ekonomi Islam itu terhadap minat menabung. Jadi kan tadi dari literasi keuangan Islam merujuk ke menabung di bank syariah. Nah, jadi mungkin pertanyaannya khusus lebih mengkerucut ke menabung itu, Bang. Jadi gini, Bang. Dalam konteks ekonomi syariah ini, Bang, kira-kira faktor apa aja sih, Bang, yang mempengaruhi minat seseorang untuk menabung di bank syariah? Kan yang saya tahu kayak misalnya kalau di bank syariah kan pasti nggak ada bunga ya, Bang, anti riba. Itu yang saya tahu benar-benar salah satu hal yang membuat para nasabah tuh tertarik. Wah, apa nggak ada bunganya gitu, jadi kita merasa aman-aman aja gitu. Kira-kira itu gimana? Oke, paling apa namanya minatnya ya gitu kan. Sebenarnya sih kalau untuk kita bahas mengenai minat menabung gitu kan, kalau misalkan teman-teman tahu dan teman-teman membaca gitu kan, total aset perbankan syariah aja di tahun 2020. Oh ya, Bang, jadi saya pengen nanya nih, Bang, dari beberapa pertanyaan, ini menurut saya yang mengkerucut lebih dalam dari tema yang telah kita pilih. Kan tadi kan dari literasi keuangan syariah, dalam minat menabung di bank syariah. Nah, jadi saya ingin nanya terkait menabungnya itu, Bang. Jadi gini, dalam konteks ekonomi syariah nih, Bang, faktor apa aja sih yang mempengaruhi minat seseorang untuk menabung di bank syariah itu sendiri, Bang? Oh, Kira-kira gimana ya? intinya sih yang paling jelas adalah minat ya, faktornya ya, faktornya. Pertama, kalau kita nabung di bank syariah, apalagi ada bank syariah, pasti jelas halal, Halal. aman. Walaupun memang di bank konvensional juga aman gitu kan. Tapi karena mayoritas warga negara Indonesia ini adalah ya kan, negara apa namanya beragama Muslim, ya kan. Jadi makanya eh, apa namanya nuansa untuk Islaminya itu sangat kental, sangat kuat. Jadi itulah salah satu faktornya ya kan. Terus yang kedua adalah dari segi pelayanan gitu kan. Bank syariah zaman sekarang, contoh misalnya kalau kalian nih datang ke bank syariah, contoh kayak BSI, Bank Syariah Indonesia, atau bank-bank lain kayak bank segala macam, ya sama untuk dari segi pelayanannya, dari fasilitasnya ya kan. Apalagi sekarang dari segi desain untuk dari apa namanya bisa dibilang tuh tempatnya ya gak kalah saing dengan bank konvensional gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga lebih tepatnya adalah apa ya bisa dibilang itu adalah untuk membantu lah ya, untuk membantu gimana caranya ekonomi syariah, lebih tepatnya keuangan syariah itu bisa tumbuh gitu kan di Indonesia. Karena kalau kita bisa lihat, kita kan berdasarkan dari laporan OJK tahun 2021 aja keuangan syariah itu market share-nya itu udah di angka 6,5%. 2021 sekarang udah di angka 7,5%, kurang lebih gitu di tahun 2024. Dan menurut dari pakar ekonomi syariah atau dari analis, dari peneliti gitu kan, di tahun 2028 insya Allah kalau tidak ada hambatan dan halangan, market share dari keuangan syariah itu bisa di atas 10%. Oh itu dia. Karena dulu isunya bahwasanya keuangan syariah Indonesia ini nggak bisa lebih dari 5%, sekarang buktinya ya kan terjadi ya kan gitu. Jadi apa namanya itulah mungkin faktornya sih itu yang paling apa namanya menurutku yang paling terpercaya atau mumpuni. Berarti emang benar ya, kita kan warga Indonesia, negara yang dimana mayoritasnya tuh Muslim dan nuansa keislamannya itu sangat kental. Jadi untuk bank syariah sendiri tergolong marketnya lah ya, untuk warga Indonesia ini. Dan tadi seperti yang market share yang telah disampaikan, setiap tahun mengalami peningkatan. Dan itu sebuah kabar yang baik ya untuk bank syariah itu sendiri. Oke. Jadi itu sudah terjawab, Bang. Jadi ada lagi nih, Bang.
Banyak. Aduh, banyak juga ya. Saya juga bingung kenapa ini banyak. Ya udahlah bang, kita enjoy aja. Jadi selanjutnya ini adalah eh, apa sih tantangan utama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa? Kan kita selaku mahasiswa nih ya, jadi dalam meningkatkan literasi itu pastinya ada buat tantangan, mungkin males lah atau apalah, dan gimana sih cara mengatasinya, terkhususnya dari versi Abang Bahri sendiri ini? Oke. Kalau untuk masalah hal tersebut ya, dalam tanda tersebut, kalau untuk dari kalangan mahasiswa gitu kan, pasti sih yang paling penting adalah gimana caranya si mahasiswa tersebut nabung dengan simple dan tidak ada biaya adminnya mahal, atau bisa dibilang mah kalau ada gratisan yang nggak mau apa enggak gitu kan. Nah itu dia. Nah makanya dari situ bank syariah ya kan, untuk saat ini ya kan, itu mengemas lebih menarik lagi gimana caranya kalangan Gen Z atau kalangan mahasiswa ini bisa minat menabungnya nih sangat antusias gitu kan. Salah contohnya mungkin memberikan sebuah Gmail atau gift segala macam. Contoh kalau buka rekening nih nanti dapat gift, contoh mungkin souvenir, atau misalkan mungkin dapat voucher, mungkin dapat apa sesuatu hal lah gitu kan. Nah itu mungkin salah satunya gitu kan. Terus yang kedua adalah gimana cara kita untuk nge-brandingnya sih gitu kan. Untuk nge-brandingnya terhadap teman-teman nih, teman-teman milenial, teman-teman Gen Z yang masih muda-muda, khususnya ke mahasiswa, gimana caranya untuk mereka itu tertarik kepada kita, itu sih. Wah, seperti yang abang bilang tadi, kayak menabung di bank syariah tuh, dari bank syariah sendiri itu membuat sesuatu mungkin bisa dibilang inovasi. Jadi agar dapat menarik perhatian untuk para nasabah. Kayak ini sih bang, tadi seperti abang bilang, biaya admin ditiadakan. Nah, saya sendiri kan juga selaku nasabah ya, cuman aduh sayangkan nih, saya nasabah kompetitor bang. Okay. Tapi insya Allah tetap syariah, apa ya, BCA syariah bang. Jadi itu tuh saya juga bingung bang, kenapa bro tidak ada admin bang. Jadi tuh saya naruh 50.000, saya tinggal sebulan gak ada potongan, bahkan kan biasanya ada potongan admin ATM gak ada bang. Mungkin kalau dari bang Muhammad sendiri itu kira-kira seperti itu juga nggak? Oke. Kalau dari Muhammad sendiri ya, kalau dari Muhammad sendiri itu kan tadi ibarat kalau misalkan ya dari teman-teman itu transaksi segala macam tidak ada yang namanya mungkin saldo pengedap gitu kan. Di Muhammad juga sama gitu kan, tapi di Muhammad malah lebih murah lagi. Yang dimana contoh di bank lain saldo pengedapnya 50.000 gitu kan, di Muhammad itu cukup 25.000 saja gitu. Dan kalau di kita itu kan ya karena mungkin kita adalah bank tertua ya, bank tertua syariah, karena kan pelopor bank syariah ini adalah Bank Muamalah gitu kan. Nah makanya dari situ gimana caranya kita untuk membuat nge-branding dan membuat produk, dan itu masuk ke kalangan mahasiswa atau kalangan dari teman-teman yang masih usianya masih produktif, masih muda, itu dia. Berarti fun fact juga ternyata ya teman-teman. Jadi tuh Bank Muhammad itu bank syariah pertama di Indonesia. Iya, dan tertua juga. Dan tertua. Jadi mungkin bank-bank syariah yang lainnya termotivasi. Nah, itu dia. Duh, kok malah jadi ngenders ya? Ntar dikat aja ya. Aduh. Jadi itu, dan wah, kok banyak banget pertanyaan. Nah, ini siapa nih yang buat pertanyaan? Dia bertanya. Tahu nih, siapa sih? Saya kan cuma baca doang. Ya udahlah, kita langsung aja kejar. Oke, jadi gini bang, ada lagi nih. Kira-kira dari seorang individu, kan tadi kan sudah dijelaskan
betapa pentingnya kita dalam memahami literasi keuangan syariah itu. Dan setiap hal yang penting untuk diri kita kan pasti bakal ada manfaatnya ya untuk diri kita, tidak ada yang sia-sia lah. Nah, kira-kira ada nggak sih manfaat jangka panjang dan dari memahami literasi keuangan syariah itu sendiri untuk kita semua? Oke. Paling manfaat jangka panjang ya, lebih tepatnya untuk jangka long term gitu kan, itu adalah ketika nanti teman-teman memahami yang namanya investasi ya kan dengan landasan syariah, itu merupakan salah satu faktor juga gitu kan. Contoh misalkan teman-teman bermain saham syariah gitu kan, atau dengan sukuk ya kan, atau dengan hal-hal instrumen syariah lainnya gitu kan. Nah itu salah satu faktor manfaat juga gitu kan. Ada teman-teman tahu jangka panjangnya itu sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian gitu. Nabung pun juga sama. Contoh kayak misalkan menaruh uang terus habis itu di di deposito atau segala macam, atau dengan nabung doang tapi dengan akad merubah bagi hasil itu bisa juga gitu. Berarti poin terpentingnya tuh adalah betapa pentingnya menabung dan manfaat apa sih yang dapat. Mungkin kalau kita berbicara dengan kata jangka panjang itu bisa dikatakan untuk masa pensiun nanti ya. Dan pastinya secara tidak langsung itu dapat mempromosikan bahkan memasifkan bank syariah itu sendiri, Bang. Dan pada akhirnya mungkin saja teman-teman bisa melampaui bank konvensional. Apalagi kan kita nih WNI rata-rata muslim ya. Bahkan saya pas datang ke bank itu ada orang Cina gitu, orang nonis, dan ditanya lah kenapa pakai bank syariah, nggak ada bunganya. Jadi itu menurut saya salah satu benefit yang yang sangat-sangat orang tuh pengen banget pada akhirnya nabung di bank syariah. Nah mungkin ini nggak tahu nih pertanyaan terakhir atau ada satu lagi. Semoga terakhir ya. Semoga terakhir ya, soalnya penontonnya udah habis. Iya, aduh penonton gimana sih. Jadi dari podcast yang telah berjalan ini, kira-kira ada pesan nggak sih buat pendengar podcast ini, Bang? Kira-kira gimana sih untuk pendengar podcast ini terkhususnya dapat mengaplikasikan pengetahuan dari podcast kita ini dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya untuk meningkatkan minat menabung di bank syariah itu sendiri. Bahkan kita udah panjang lebar ya, Bang, terkait manfaat jangka panjang lah, terus salah satu nilai lebih yang ada di bank syariah itu dibandingkan bank konvensional, itu kira-kira seperti apa? Oke. Untuk perihal itu ya, mungkin kalau dari diri saya itu berharap sih kepada audiens penonton yang nonton podcast ini gitu kan, itu bisa tergerak hatinya gitu kan, untuk bisa mendorong dan membantu pertumbuhan keuangan syariah, atau lebih tepatnya terhadap ekonomi syariah sendiri gitu kan. Satu contohnya mungkin tadi kita ngomong yang minat menabung di bank syariah semacam. Mungkin dari sini nanti ada penonton yang langsung ke bank, ya kan, bank syariah, langsung buka rekening segala macam. Saya pikir sekarang buka rekening udah sangat fleksibel ya. Sekarang udah serba digital. Buka rekening online sekarang udah bisa, gitu kan. Nah, terus habis itu pesan saya ya, siapa lagi kalau bukan kita yang bisa untuk membangun atau mendorong industri keuangan syariah. Kenapa? Karena umat muslim ya terbesar di dunia ini kan di Indonesia ya kan, masa iya gitu kan pertumbuhan bank syariahnya sendiri ini masih stagnan gitu dia. Nah makanya dari situ mungkin dari teman-teman di sini bisa ikut membantu gitu kan,
gimana caranya bisa mendorong atau menumbuhkan keuangan syariah, atau bisa lebih tepatnya ekonomi syariah. Terus saya kan banyak ya, Betul. ada perbankan syariah, keuangan syariah juga kan. Terus habis itu mungkin dari halal industri, mungkin dari habis itu mungkin dari halal fashion segala macam yang berbau dengan apa namanya, nilai-nilai Islam. Apalagi sekarang kan lagi gembor-gembornya halal tourism, wisata halal, Wisata ya halal. kan, itu Betul. dia. Nah itulah mungkin dari pesan dari saya. Berarti tadi yang saya tangkap dari omongan Bang Bahri barusan, kuncinya adalah di generasi seperti kita ini Bang, karena apa, pada dasarnya yang untuk melanjutkan ke depannya ya kita Ya, gitu. betul. Itu dia. Terus saya ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Mm-mm. Insya Allah terakhir, dan ini benar-benar dari saya sendiri. Saya sebenarnya gini Bang, pengen nanya apa, gimana sih cara menyikapi orang-orang kayak gini Bang. Mungkin saya ngambil ngambil contoh yang beredar aja, kayak misalnya orang-orang tuh setiap pengen nabung di bank syariah tuh kayak ada skeptis gitu, ada rasa ragu, kayak misalnya apa ini bilangnya bagi hasil, padahal kayak bunga aja cuma 5 kali gitu. Kira-kira dari Bang Bahri sendiri mungkin bisa memberi pelurusan terusnya untuk audiens nih yang masih memahami seperti itu. Soalnya kan bunga sama bagi hasil itu yang saya tahu suatu hal yang sangat berbeda ya. Cuman pandangan masyarakat itu tuh selalu memandang seperti itu. Gimana sih cara meyakini mereka? Terusnya kan abang sendiri kan bekerja di lembaga bank syariah itu sendiri, jadi pasti abang sangat memahami lah hal tersebut gitu Bang. Ini pertanyaan terakhir berarti? Ya. Beneran? Betul. Oke, dah. Wah, abangnya seneng nih. Ya, mungkin kalau untuk konteksnya hal gitu ya, itu juga dulu saya juga berpikir-pikir ya, seperti saya berdiri sendiri, kayak sama aja deh, bank konvensional bank syariah. Gitu. Tapi ketika sudah terjun gitu kan, ke bank syariah, beda loh, gitu kan. Bedanya apa? Gitu kan. Mungkin dari secara lebih jelasnya adalah gitu. Kalau misalkan nih orang datang ya kan ke bank syariah, gitu kan, pasti yang di ibarat tuh yang langsung dilontarkan oleh pihak satpam atau dari pihak banknya itu kan adalah assalamualaikum, ya kan, kayak Islam banget kan. Ketika kalau di bank konvensional selamat pagi macam gitu kan. Nah dari situ aja kita udah berbeda, kan. Terus yang kedua mungkin dari segi untuk transaksinya, ya kan. Kalau di bank syariah ini kan dia bergerak itu kan berlandasan dari nilai Islam. Nah, mengapa? Gitu kan? Karena di bank syariah ini kan dia tumbuh dan bergerak itu kan diawasi ya sama namanya Dewan Pengawas Syariah. Habis itu diawasi juga dengan OJK, habis itu juga dipantau dengan RSUI. Jadi jelas kalau ditanya ataupun ada pertanyaan ataupun kayak ada perasaan kayaknya sama aja, sebenarnya itu beda gitu. Mungkin orang awam melihat memandang secara cover sama aja, tapi ketika nanti seorang tersebut itu kan cemplung ataupun terjun di bank syariah ataupun di keuangan syariah pasti tahu gitu. Dan satu lagi dari segi pencatatan pelaporan bank syariah dan bank konvensional itu sangatlah berbeda itu. Jadi itu sih mungkin dari diriku gitu. Tadi kan jadi nih pertanyaan terakhir. Bukan, kirain lagi. Cuman tadi kayak misalnya pencatatan sangat berbeda. Mungkin kan yang memahami akan pencatatan itu kan pegawai itu sendiri. Mungkin dari Bang Bahri sendiri bisa nyampein kayak apa sih perbedaan yang sangat jelas biar orang awam tuh mungkin tahu. Jadi kayak ini benar-benar sebuah pembeda yang pada akhirnya mereka nggak jadi ragu gitu. Untuk berhal itu ya mungkin ya teman-teman bisa lihat laporan keuangan ya kan tahunan gitu, itu sudah jelas ketika di bank syariah itu mendapatkan ibarat kalau kita ya itu kan sama semuanya juga ada yang namanya sebuah denda. Dendanya itu contoh misalnya
keterlambatan dalam membayar angsuran ataupun penalti ataupun misalkan contoh hal-hal yang memang itu bukan haknya ya di Bank Syariah ini masuk ke dalam nanti laporan keuangan ke dana sosial. Nanti dari segi itulah ibarat ketika kita nih melakukan kesalahan atau membayar penalti atau sebuah denda di Bank Syariah itu ibarat itu kita juga mengamal sedekah kayak gitu. Kalau di bank konvensional itu beda, denda dan penalti itu masuk ke dalam pencatatan dan masuk dalam keuntungan juga. Itu yang saya tahu ya, yang saya tahu gitu. Berarti emang pada dasarnya dari denda itu sendiri itu dialokasikan untuk sedekah. Berarti emang benar-benar apa ada sifat filantropinya itu Ya, itu dia. dibandingkan bank konvensional yang bahasa kasarnya bisa dibilang hanya mengejar keuntungan, pokoknya untung dah. Iya, untung dah gitu. sampai dia puas. Itu jadi mungkin itu saja teman-teman dari podcast episode 6 kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Bahri telah meluangkan waktu dan mungkin kita akhiri aja ya podcast kali ini ya. Tadi udah ada salam belum sih? Udah, berarti langsung tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.